About self-love and healthy relationships. Ini kayaknya bakal seru banget karena kedua narasumber kita juga nggak kalah serunya. Kita udah sempet kenalan, aku udah sempet kenalan sama Mbak Uwi, Mbak Dwiana, Mbak Uwi, dan kita ngobrol langsung nyambung gitu, sama Mbak Wulan apalagi, we got so much to talk about. Tapi sebelum kita mulai, pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Binus Business School, terutama kepada Ibu Dr. Rini Setiawati, Dekan Binus Business School Master Program. Bu Rini, thank you so much sudah mengadakan acara ini. Say few words dong, Bu. Iya, sama-sama Ayu. Welcome juga Uwi, juga Ibu Bulan. Halo. Thank you juga karena sebenarnya gini, kita mengalami masalah yang sama ya dengan apa, ada fenomena bahwa mahasiswa juga mengalami stres dan salah satu penyebabnya adalah masalah-masalah seputar relationship. Jadi sebenarnya ini juga link dengan apa-apa yang dialami mahasiswa-mahasiswa kita saat ini, terutama pada saat pandemik ya. Jadi hopefully this kind of knowledge itu bisa useful ya, beneficial buat mereka juga. Thank you ya Uwi sama Wulan udah mau sharing. Thank you juga Ayu Pita sudah mau membantu ya. Oke. Semoga sukses acara ini ya. Ya, terima kasih Mbak. Mbak Wulan sama Mbak Dwi lagi jadinya kan. Mbak Wi, it's really true bahwa sebenarnya having a good self love itu nggak cuma beneficial untuk kehidupan kita secara pribadi, tapi bagaimana nantinya tuh dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan itu sebenarnya akan efeknya tuh bakal luas banget. Bener nggak sih? So it's really true kalau misalnya performance atau how do we actually loving ourselves itu nggak secara positif, nggak dikembangkan secara positif, rasanya itu akan berpengaruh ke berbagai macam pihak, ke berbagai macam aspek juga, termasuk pekerjaan kita, sekolah, rumah tangga, ataupun dalam hal pertemanan ataupun apapun. So without further ado, kita mulai aja deh ngobrol-ngobrolnya. Right? Kita mulai. Ya nggak sih? Kayaknya we have so much to talk about, and I don't think we should waste any time, karena aku yakin di sini banyak yang mau curhat-curhat juga nantinya. Untuk yang mau nanya-nanya apapun, any Q&A, any questions, bisa ditulis di chat di bawah, nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada narasumber kita yang hadir malam hari ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Ayu Pita Tiara Silalahi. Dan tamu kita malam hari ini, kita ada Ibu Wulan Danukusumo. Mbak Wulan is a clinical psychologist. She's also a counseling section head di Binus International. She's co-founder of Lentera Sintas Indonesia, and she's one of my good friends. So happy to have you here. Tamu kita yang satu lagi, Dwiana Wahyudi, atau maunya dipanggilnya sebagai Uwi aja. She's co-founder of I Organizer, a certified marriage facilitator, and Binus Business School Master Program alumni. So welcome, ladies. Welcome to our living room talk show malam ini. Kita hari ini pakai baju hitam-hitam dan lipstick merah. Betul. Dress code-nya black and red. Yes, betul. Kenapa pilih warna hitam? Karena biar matching aja sama posternya. Satu itu, tapi hitam sama merah itu kan kombinasi bold colors ya. Jadi kita hari ini juga kan mau bicara tentang self-love, jadi nggak ada salahnya kita memulai dengan sebuah keberanian. Pakai warna-warna yang bold gitu ya. Yes. Warna merah itu selalu diidentifikasikan sebagai warna yang berani. Tapi juga warna agresif. Right? Nah, malam ini kita mau ngomong, kita mau bicarain apa sih? What is self-love? Can we be aggressive about it? Aggressive, is that a bad thing or not?
mungkin nanti kita bisa bahas dengan perempuan-perempuan kece kita malam hari ini. Mbak Wi, what's self-love to you? Malam ini kita mau ngomongin about self-love and healthy relationships. Why is it so important? Kenapa sangat penting untuk perempuan pada umumnya atau lebih utamanya untuk kita membahas atau memiliki rasa self-love? Oke, kalau buat aku self-love tuh lebih ke kayak latihan untuk kita juga belajar memahami dan memaafkan diri sendiri. Yeah. Seperti kalau kita lagi berteman sama orang lain, kayak kalau kita punya sahabat, kita punya kecenderungan untuk, ya udah deh dia nggak apa-apa, oh dia kalau ngelakuin kesalahan kita juga bisa maafin. Tapi kok itu tidak berlaku kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita standarnya tinggi banget, pokoknya gue nggak boleh salah, pokoknya gue harus begini, pokoknya gue harus begitu. Nah, kalau kita bilang kita cinta sama orang lain, kenapa kita nggak belajar juga untuk cinta sama diri sendiri? So, for me, self-love is more about self-compassion. Jadi kita belajar untuk memaafkan dan berbelas kasihan pada diri sendiri. Boleh banget untuk kita salah, boleh banget untuk kita coba lagi, boleh banget untuk kita bahagia, sebahagia yang kita bisa, boleh banget juga untuk kita bilang enggak pada hal-hal yang tidak membuat kita bahagia. Because at the end of the day, happiness is about what we feel. It's not about impressing others. Bukan buat bikin orang lain bahagia, tapi buat bikin kita bahagia. It sounds selfish kadang-kadang, tapi buatku memang itu sebuah latihan sih untuk kita belajar menghargai diri kita sendiri juga. Dan itu yang kayaknya masih susah tuh untuk dipahami, apalagi untuk kita perempuan-perempuan ya. Kayaknya kalau kita mau melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, dibilangnya kayak nggak mikirin orang lain, atau kayak dibilangnya egois banget gitu. Kayaknya kayak pembicaraan yang kayak gini tuh buatku penting banget sih untuk bisa diobrolin. Iya. Mbak Wulan mau nambahin nggak? Kalau bicara self-love sih, aku setuju sekali karena ambil contoh sederhana aja ya, teman-teman di sini pasti semuanya udah pernah naik pesawat kan ya, sebelum pandemi tentunya. Dan setiap kali kita mulai naik pesawat itu kan selalu ada peraturan keselamatan penerbangan, di mana salah satunya adalah perihal kalau cabin pressure itu turun dan masker turun, kita diminta untuk pakai masker buat diri sendiri dulu sebelum menolong orang lain. Nah, itu saja sudah merupakan suatu bentuk bahwa you should prioritize yourself first sebelum bisa nolong orang lain. Harus nyaman sama diri sendiri dulu, harus bisa merawat diri sendiri dulu sebelum kita bisa membantu orang lain. Jadi kalau tadi dibilang agresif nggak sih, egois nggak sih kalau kayak gitu, ini barangkali adalah istilah yang mungkin sering banget dipandang sebagai negatif. Padahal tidak ada. Mungkin nanti aku juga mencoba kenalin ya, dari instead of bilang agresif nggak sih, mungkin ketika kita bicara tentang mengedepankan kepentingan diri kita itu adalah sesuatu hal yang kita sebut dengan asertif. Jadi kita tahu apa yang kita butuhin, kita tahu apa yang kita perlukan, dan kita tahu kadang-kadang kita memang harus memprioritaskan diri kita sendiri daripada orang lain. Karena kalau enggak, ya kita akan kesulitan untuk menolong orang lain. Apakah artinya itu egois? Mungkin, tapi aku nggak merasa bahwa egois itu harus selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang buruk, which is kadang-kadang seperti tadi juga Ayu bilang, dalam kultur-kultur yang seringkali nggak melihat kedua gender atau semua gender yang ada itu sebagai setara, seringkali kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya memberikan prioritas buat diri kita sendiri, kemudian dibilang ambisius, egois, nggak mikirin orang lain, dan sebagainya. Jadi mungkin nanti kita juga ngomong lebih banyak ya tentang bagaimana sih hal-hal seperti itu perlu diidentifikasi dalam relasi, karena kalau kita bicara tentang self-love, kita bicara tentang relasi yang sehat, artinya kita bicara juga tentang kesetaraan. Dan banyak orang juga yang sekali lagi suka menyalahartikan kesetaraan. Jadi nanti kita coba obrolin lebih lanjut di sini. Ini aku lihat audiensnya banyak banget, jadi aku senang sekali sekalian menyapa juga teman-teman yang sudah bergabung sama kita di sini. Terima kasih ya, mungkin
aku juga nggak menyangka bahwa ternyata buat banyak orang isu ini dianggap penting, which is kabar bagus ya Kak ya, karena ini juga mungkin dalam banyak hal bukan sesuatu yang gampang untuk diobrolin, tapi teman-teman ada di sini malam ini buat ngobrol bareng, jadi santai aja kali ya kalau ada yang mau Q&A bisa langsung drop di chat box gitu ya. Yes. Oke Kak, back to you. Aku tuh senang banget karena both Mbak Uwi dan Mbak Wulan menyatakan bahwa self love itu adalah sesuatu yang penting dan betul bahwa seringkali apakah itu kultur, apakah itu satu pandangan di budaya tertentu ataukah sikap tertentu, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi what I like is the fact that kita self love itu adalah satu keputusan yang kita harus ambil, bahwa kita nggak bisa mengasihi orang lain atau sayang sama orang lain sebelum kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, and I think that's phenomenal by itself. Karena jarang banyak perempuan yang berani mengutarakan keberanian seperti itu. And speaking of loving yourself, pasti nggak jauh dari bagaimana kita memiliki loved ones atau orang yang kita sayang, atau apakah itu pacar, apakah itu mungkin statusnya sekarang sudah suami, ataukah mungkin masih dalam status gebetan dan PDKT dan segala macam itu ya, yang teman tapi mesra atau segala macam itu ya. Tapi kultur kita salah satunya apalagi dari kita nih perempuan, sering banget di umur-umur tertentu selalu ditanyain the ultimate question, ya kan? Kapan, right? Makan malamnya ngomong kapan aja langsung tahu pasti. Bukan kan gitu. Pasti udah langsung tahu kan apa pertanyaannya. Nah, karena aku punya banyak banget cerita dari teman-teman aku dan aku sendiri yang sebelumnya kita udah pernah cerita. Pada saat kita reach certain age, pertanyaan itu sering ditujukan sama kita, terutama perempuan. Kapan sih kamu kawin? Nah, do you guys believe that everybody has to get married? Semua orang tuh harus menikah supaya mendapat keutuhan dalam satu kehidupan, ya, gitu. Nah, I hope not. Tapi menurut Mbak Wulan, aku tanya Mbak Wulan dulu deh. Kenapa gitu sih, Mbak? Yang belum menikah soalnya. Aku kan belum menikah, nanti aku kasih tahu kenapa aku belum menikah. Pertama, aku tuh selalu berprinsip yang namanya jodoh sama maut itu sama. Kalau belum waktunya, ya belum akan terjadi. Jadi nggak usah dipusingin, itu satu. Karena kalau kita memusingin hal-hal yang belum kita dapetin, kita jadi lupa mensyukuri hal-hal yang udah kita dapetin. Yes. Jadi, aduh belum nikah, terus lupa kalau udah selesai kuliah S2 misalnya. Padahal kan, seperti yang tadi Ayu bilang, mendapatkan pasangan hidup itu seharusnya melengkapi atau menjadi sebuah kebahagiaan, bukan menjadi pemenuhan sebuah tugas perkembangan. Yeah. Kalau itu jadi checklist yang harus diselesaikan macam KPI gitu ya, agak berabe tuh, kejar target dan kejar deadline. Sementara kita bicara tentang kalau kita bicara pernikahan, kita bicara tentang long-term partnership, kita bicara tentang teamwork, kita bicara tentang do we like this person enough when we are 50 years old, ketika dia sudah mengalami ngorok tiada henti di malam hari misalnya, atau suka meninggalkan handuk basah di tempat tidur sembarangan misalnya, dan yang sudah menikah kan? Atau bisa nggak sih kita jadi teman sama orang ini? Nah, aku mau highlight banget nih ya, seringkali banyak, mungkin nanti Uwi juga bisa cerita ya, karena Uwi kan wedding organizer, udah pasti sering banget terpapar dengan pasangan-pasangan yang ingin menikah, apapun agendanya. Tapi kemudian kita juga sebagai orang luar bisa ngelihat, ini yakin ngerti sebenarnya sebuah konsep
pernikahan itu apa? Atau jangan-jangan memang sedang dalam fase ngejar target supaya checklistnya itu terpenuhi. Dan bahwa seringkali akhirnya kita menikah demi menyenangkan orang lain selain kita, Yaitu menyenangkan orang tua, menyenangkan saudara, menyenangkan resepsi, menyenangkan tetangga gitu misalnya ya, belum tentu menyenangkan kita ya soalnya. Tapi ini juga kesempatan yang bagus untuk melihat lagi kita itu punya relasi bahkan sampai memutuskan untuk menikah itu nyari apa sih? Nyari bahagia kan ya asumsinya ya. Kalau nyari bahagia berarti banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan mungkin yang seringkali juga terjadi adalah euforia terhadap wedding itu sendiri. Beberapa bahkan sampai mungkin Uwi nanti juga bisa bilang iya apa enggak demi konten Instagram lah, demi punya status lah dan sebagainya. Sekali lagi, menikah itu nggak gampang. Nggak gampang banget. Nggak gampang banget. Dan kadang-kadang dalam perjalanannya, speaking from my own experience, kadang-kadang dalam perjalanannya, ternyata keputusan yang kita ambil itu tidak selalu works. Kadang-kadang kita harus melihat bahwa, oh, ternyata kita tidak bisa berteman, ternyata kita tidak bisa menjadi partner, ternyata kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan seringkali pada titik-titik tertentu sebelum relasi itu berkembang menjadi sesuatu yang toksik, yang nanti juga akan kita bahas, kita mungkin harus tahu di titik mana kita masih bisa menyelamatkan diri kita atau relationship kita. Tadi di chat juga ada yang jawab, Dian, menikah itu adalah pilihan bukan kewajiban, dengan senyum yang lebar. Kece kali itu. Betul sekali, Dian. Ya, itu aku setuju banget. Uwi, ya, pasti tadi juga ngelihat chatnya terus kayak, jawabanku diambil sama Mbak Dian. Dian aja yang kita paksa ikut jadi narasumber. Iya. Ya, Dian, kamu mau bicara mungkin? Nah, soalnya menurutku betul, aku umur sekarang 32, belum menikah juga. Jadi pertanyaan kapan itu kayaknya sudah sampai lelah ditanyakan. Apalagi aku anak perempuan satu-satunya di rumahku. Kedua kakakku laki-laki sudah menikah, sudah punya anak. Menikahnya di usia yang satu lumayan muda, 25. Satunya lagi lumayan nggak muda juga, tapi karena dia laki-laki, jadi bebas aja mau nikah kapan aja. Ya. Tapi kemudian setelah lulus kuliah, sudah mulai tuh banyak yang nanya-nanya ke papi mamiku, kapan nih, udah anak terakhir nih, nanti diundang ya, semacam gitu. Ya. Untungnya aku dibesarkan di keluarga yang memahami bahwa anak-anaknya bebas untuk memilih hidup sesuai dengan yang mereka mau jalankan. Jadi kadang bisa bilang, anak gue kayaknya lebih suka sekolah daripada menikah. Jadi doain aja deh yang terbaik, toh kelihatannya bahagia gitu. Karena memang bahagia itu buat kami adalah ketika kami memilih sesuatu yang memang pilihan hidup sendiri gitu. Tidak bisa kemudian bilang menikah itu untuk membahagiakan orang tua misalnya. Klien-klienku banyak yang, aduh udah dikejar-kejar nikah nih, mama mau nimang cucu misalnya, atau misalnya dibanding-bandingin sama teman-teman yang lain kok belum nikah juga. Buat aku kalau misalnya kamu memutuskan menikah karena untuk kebahagiaan orang lain, padahal kamunya sendiri nggak bahagia, merekanya juga nggak akan bahagia. Uwi mungkin ininya sedang ada gangguan internetnya. Tapi apa namanya, nanti kita akan balik lagi ke Uwi. Tapi benar ya Kak Wulan, kalau kita menikah itu benar-benar adalah satu pilihan yang kita nggak bisa mengatasnamakan seseorang untuk menjadikan kita bahagia. Karena yang menjalani pernikahan itu kita, benar nggak sih? Dan yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita kan kita sendiri. Yang setengah mati memperjuangkan keutuhan relationship dan pernikahan kita kan juga kita sendiri ya. Jadi barangkali sekali lagi
kita sendirilah yang paling berhak untuk memutuskan apa sih yang bisa bikin kita bahagia. Dan tadi kayaknya di awal aku lupa meng-highlight ketika Kak Ayu bilang, apa benar kita harus bahagia dan hanya bisa bahagia kalau ada orang lain dalam kehidupan kita. Itu buat aku tadi pertanyaan yang fundamental banget. Memangnya kalau kita nggak punya pasangan, terus kita nggak berhak bahagia ya? Mungkin sambil kita seiring perjalanan acara ngobrol kita ini, teman-teman juga boleh banget loh untuk mikir ulang, masa sih kita kalau nggak punya pasangan terus nggak boleh bahagia? Betul. Masa sih kita nggak bisa berbahagia sama orang tua kita, sama adik kita, sama sepupu kita, sama sahabat-sahabat kita? Apakah kemudian kalau kita nggak menikah artinya kita dianggap sebagai orang yang gagal? Betul. Kalau kita nggak menikah terus takut dianggap nggak laku misalnya. Lah kan kita bukan barang dagangan ya saudara-saudara. Jadi kita lapak-lapak. belum lagi kalau yang bilang, aduh kamu milih-milih ya kalau cari pasangan, mohon maaf kalau sampai jangka panjang dia akan jadi ibu atau jadi bapak dari anak-anak saya, ya pastilah ya milih ya kira-kira. Baju aja kita pilih ya setiap hari, benar nggak sih? Betul sekali. Kita pilih, makanan kita pilih, ya kan? Masa pasangan hidup yang pasangan loh, itu pasangan hidup loh, itu bahasa Indonesia itu dalam banget loh, pasangan dalam hidup gitu. Masa sih kita nggak milih gitu kan? Hai Wi udah masuk lagi. Wi sudah kembali. Aku tadi terpental. Nggak apa-apa, kita terima kamu masuk lagi kok. Iya, sorry internetnya kayaknya on off. Iya, jadi setuju sih tadi sempat dengar ya pokoknya tentang pilihannya mau seperti apa. Dan emang kalau pasangan hidup ya harus pilih-pilih, sama kayak kita pilih makanan dan pilih yang lain-lain. Kalau milih di Tokopedia aja bisa mikirnya bermalam-malam gitu kan nih, check out apa enggak. Masa milih pasangan langsung, iya aku mau gitu. Jadi memang butuh banget sih untuk dipilih-pilih. Jadi kalau misalnya memilih untuk menikah, boleh. Memilih untuk tidak menikah, boleh. Apakah yang tidak menikah kemudian tidak jadi utuh? Ya enggak juga. Karena ada juga orang yang menikah tidak merasa utuh. Yes. Iya, tergantung, balik lagi. Totally agree with that. Karena tadi awalnya kita ngomongin self-love, bahwa kalau kita tidak sayang sama diri kita sendiri, kita nggak bisa menyayangi orang lain. Berarti kalau kita ngomong pakai perumpamaan half full or half empty, glass full or glass empty, we have to be full first before we can actually pour the love to other people, right? Ini di chat box-nya udah banyak banget yang kayak mencurahkan isi hatinya. Kayaknya aku punya banyak temen nih yang belum nikah juga. Ya kan? Ini ada Ayu, dia bilang, senang sekali dengan pembahasan ini, pengalamanku Safa itu related banget dengan self-worth. Yes, Ayu, we totally agree. Dian, usia 38 dan belum menikah juga, santai. Betul, kita harus santuy. Yes, totally agree. Wi, kamu kan WO. Betul. Ya, kamu sering dong melihat pasangan nih, yang menurut kamu gini, aduh ini nggak banget sih, this is like doom, gitu, rasanya gitu. Tapi kan mungkin kamu tidak berani mengutarakan itu jamblang gitu, cacablak gitu ya. Tapi when you see those couples, dan kamu kan juga adalah certified marriage facilitator, what comes to mind? Menurut kamu apa yang kamu lihat yang seharusnya bisa dilihat oleh pasangan tersebut? Aku udah 10 tahun bantuin couple-couple untuk menikah. Jadi wedding organizer-nya sudah ada 10 tahun, certified marriage facilitator-nya sudah masuk tahun keempat. Nah, alasan kuat kenapa aku akhirnya mengambil untuk jadi certified marriage facilitator karena masuk tahun ke-6 karirku membantu orang-orang mempersiapkan pernikahan, itu banyak yang aku lihat kurang tepat untuk mempersiapkan pernikahannya. So I always try to differentiate between wedding planning and marriage planning. Kalau mereka kadang-kadang ketemu sama aku, udah ngomongin masalah pestanya, segala macam, it's the wedding part. Biasanya aku akan nanya juga ke mereka, persiapan setelah menikahnya seperti apa?
udah mikirin belum sih nanti mau punya anak misalnya, atau mau tinggal di mana misalnya, atau kayak pernah berantem segala macam gitu-gitu nggak. Aku mau membantu mereka meminimalisir resiko yang mungkin terjadi sih Mbak, karena buatku itu juga tanggung jawabku sebagai yang membantu mereka menikah. Karena ini kan keputusan sekali seumur hidup. Iya. Kalau yang ada tanda-tanda itu biasanya yang kayak tadi aku bilang, keinginan menikahnya bukan dari diri sendiri. Biasanya itu, entah karena ngeliat teman, entah karena dikejar-kejar keluarga atau dikejar-kejar yang lain, sehingga proses di persiapan pestanya, persiapan resepsinya pun jadinya penuh konflik, berantem. Dan berantemnya tuh berantem yang nggak ada solusi, gitu. Berantemnya padahal cuman kayak dekor misalnya mau warna apa. Maksudku warna merah sama warna biru, if you love each other, you can choose purple gitu. Cari aja tengah-tengahnya. Iya. Ini bisa gontok-gontokan, pokoknya maunya warna gue yang kepilih. Nah, dari hal-hal kayak gitu, biasanya aku akan minta mereka untuk coba deh pacaran lagi yuk, kencan lagi aja. Aku biasanya kalau ada klien yang kayak gitu, aku akan minta mereka untuk postpone persiapan weddingnya up to 1 month. Jadi bisa aku post tuh 1 bulan untuk mereka balik kencan lagi dengan 1 PR. Aku biasanya nanya, kalau resikonya hanya putus pacaran, bukan batal nikah, Yeah. would you still continue this relationship? Kalau nggak ada resiko malu, kalau nggak harus mikirin orang tua, kalau nggak harus mikirin uang yang sudah dikeluarkan, hanya kamu dan pasanganmu, would you still continue this relationship gitu? Kalau misalnya sampai 1 bulan mereka balik ke aku dan mereka yakin, aku kemudian akan nanya lagi, oke, mau dilanjutin pacarannya atau kita mau step to marriage? Karena menikah, pesta, dan segala macam itu walaupun sudah bayar, tapi masih bisa ganti tanggal kok. Kalau misalnya belum siap untuk menikah saat ini, karena misalnya masih ada hal-hal yang ternyata baru terungkap ketika persiapan pernikahan, buatku pribadi mendingan ditunda. Karena once you step in marriage, there's no way out. Kan orang menikah biasanya untuk sekali seumur hidup. Yeah. Kalau sudah memutuskan untuk menikah, biasanya susah sekali untuk keluar. Sudah ikatan emosinya, investasi emosinya sudah terlalu besar. Jadi itu sih, biasanya aku akan minta mereka untuk lihat lagi, beneran mau menikah karena mau menikahi orangnya, atau mau menikmati pestanya. Yeah. What you look in relationship, gitu. Mau nyiapin weddingnya aja, atau beneran mau marriage. Terus yang biasa aku minta untuk mereka bedain dulu, Mbak. Yeah. Dan kita kan sebagai perempuan, apalagi kita pasti punya banyak teman ya, maksudnya sahabat atau orang-orang dekat yang kita we are willing to listen to them gitu. Sometimes kita ngomongnya we call it support system, we call it our sisters, or you know our tribe gitu kan. Aku suka lihat Mbak Wu ngomong my tribe gitu kan, so it pops up in my mind. Dan kita selalu pengen kasih sebagai teman, pasti kita kalau kita pengen selalu sayang sama teman kita, sehingga kalau teman kita kenapa-kenapa kita pengen selalu ngasih. But sometimes kita suka ngalamin kalau kita lagi berpikir so in love with this guy gitu. Kita rasanya tuh kita nggak mau gitu. It's like us against the world gitu. Mbak Wulan pernah nggak sih punya pengalaman itu nggak sih? Ngalamin you have a good support system or you know a friend yang dikasih tahu nggak mau atau yang kalian takuti itu ternyata benar jadi kejadian gitu. Pernah ngalamin sendiri sebenarnya. Waktu itu pernah muda ya. Jadi pernah mengalami masih muda kok sekarang, Mbak. Pernah ngalamin satu episode di mana kita tuh kadang-kadang berpikir bahwa yang namanya toxic relationship atau abusive relationship itu pasti harus ada luka fisik yang kelihatan. Nah, yang waktu itu aku alamin adalah jauh
dari situ, jauh dari luka memar fisik dan sebagainya, tapi bukan berarti it wasn't toxic. Karena pada saat itu kontrol dia terhadap aku itu besar sekali. Teleponan sama siapa harus dicek. Mau pergi sama siapa harus dicek. Kalau ketemu teman pulang-pulang, balik-balik pas ketemu, pas dijemput dibetein. Mau pilih pekerjaan tertentu, bisa didiemin, dikasih silent treatment dan sebagainya. Jadi controlling in terms of socially, psychologically, bahkan financially ya, ketika dia ikut-ikutan merasa punya kontrol terhadap pengambilan keputusan kerja dan karir dan sebagainya. Nah, waktu itu sih teman-teman pada bilang, loh, jangan gitulah, kok dia belum jadi suami aja sudah sebegitu ngaturnya. I was so lucky to have that kind of support system, tapi pada waktu itu, apakah aku dengar? Sayangnya enggak. Ini juga yang seringkali aku alami ketika sekarang ini, beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini, aku mendirikan Lentera Sintas Indonesia, sebuah LSM yang juga memberikan pendampingan kepada teman-teman yang mengalami kekerasan seksual. Tapi kemudian kita juga melihat bahwa spektrum kekerasan itu luas sekali, sehingga kita juga sering ketemu dengan teman-teman yang mengalami bentuk-bentuk abuse yang tidak necessarily berimplikasi secara fisik. Dan kemudian juga aku melihat, oh mungkin ini sebabnya kenapa support system perlu ya, karena seringkali yang terjadi dalam pola-pola perilaku yang toksik seperti itu, bahkan yang sampai sudah mengalami peningkatan ke arah yang sifatnya abusive, si salah satu pihak itu akan dibuat berada dalam kondisi yang terkendali, terkontrol, tergantung. Sehingga kalau mau keluar dari relasi itu juga sudah tidak punya keberanian dan sebagainya. Nah, support system sangat-sangat penting karena mereka membantu kita memberikan self-worth, memberikan self-esteem bahwa it's okay kalaupun lo melakukan kesalahan, kita akan tetap ada di sini to accept you. Bahwa sometimes we all make a mistake, that's okay too. Dan bahwa balik lagi, kebahagiaan itu nggak harus ujung-ujungnya hanya dipaksakan fit in dengan si satu orang ini, terutama kalau dia memang sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak memberi kita ruang untuk bergerak. Ketika kita merasa, kalau kita bicara tidak nyaman, ya semua relationship pasti ada fase nggak nyamannya lah ya. Menikah, pacaran, berantem, itu juga kondisi nggak nyaman gitu. Tapi ketika kita merasa sudah tidak aman, nah itu sebenarnya. Yang kadang-kadang seringkali kita secara instingtif itu merasa kok, tapi sometimes we just don't know atau don't have the courage untuk step out of it. Karena seringkali kita merasa, oh, ya udahlah ya, gue mungkin ini yang deserve what I deserve gitu. Jadi mungkin juga buat teman-teman yang semoga tidak ada yang mengalami situasi seperti itu, tapi kalaupun di antara teman-teman ada yang mengalami situasi seperti itu, please note bahwa you deserve happiness. Yeah. Bahwa nggak ada orang yang dalam sebuah relasi itu berhak diperlakukan less than the other, less important, less loved, less heard of, dan sebagainya. Dan setuju dengan tribe, aku rasa baik cewek maupun cowok, itu kita perlu banget punya support system, punya teman-teman yang powerful. Powerful itu dalam arti kata selalu bisa memberikan atau memberikan support, bisa emotionally available, dan menyampaikan positivity secara konstruktif. Tapi aku tuh, salah satu the benefits of menjadi seorang perempuan adalah kita memiliki kemampuan untuk bercerita. Dan kita punya kemampuan untuk mau berbagi. Ini kalau kita ngomongin gender ya, karena kita tahu laki-laki kalau mereka
mereka tuh jarang mau cerita, jarang mau curhat gitu kan. Kalau yang ada, kalaupun ketemu yang ada mereka diem-dieman dan ngomong apa-apa. I think it's scientifically proven, but being women, I think kita harus bisa mengambil our ability to tell stories, to tell how our feelings, bahwa itu adalah valid. Our feelings are valid, gitu. Kita jangan, aku setuju sama Kak Bulan bahwa kita we have to have a good and supportive support system dan harus berani untuk kita mengungkapkan. Apakah kita di pihak yang sebagai ngasih tahu when teman kita tuh lagi dalam keadaan yang tidak seharusnya mereka di dalam situ, ataupun kita menjadi orang yang harusnya kita belajar untuk mau mendengar kalau kita lagi dikoreksi sama teman kita, karena ya balik lagi karena kita harus tahu bahwa if we consider them as our support system, pasti mereka dasarnya mereka tuh sayang sama kita, ya nggak sih? Mereka tuh pasti pengen yang terbaik buat kita. So maybe it's a good thing to try. It's a good habit to try. Kalau misalnya kita when we're in that position. Jadi jangan langsung tutup kuping dan jangan langsung merasa bahwa kok teman-teman gue nggak suka sih sama cowok gue, kok mereka nggak tahu apa, gue udah umur segini, gue udah begini, gue udah usaha begini, ini ada satu yang nyangkut, kenapa sih mereka nggak bisa terima, gitu kan? So don't be defensive. Try to listen first, try to absorb. Wi kemarin sempat cerita, kamu pernah punya pengalaman yang luar biasa seru, nggak kalah serunya sama Mbak Wulan. Mungkin kamu mau cerita sedikit tentang your experience in the toxic relationship yang kamu punya. Ya benar kata Mbak Wulan tadi, semua hubungan yang toxic itu nggak pernah kelihatan dari awal. Jadi nggak semua, jadi kalau misalnya orang yang ditampar duluan, pasti nggak mau pacaran sama orangnya gitu. By logic, kalau dia udah tampar kita dari pertama kali, tentunya kita nggak mau, kita udah nggak ngerasa nggak aman, ya kan? Tapi kekerasannya tuh muncul dari hal-hal yang dibungkus dengan manis. Kalau buatku, waktu itu dibungkus dengan manisnya adalah, he's a musician, jadi dia bikinan aku lagu, very romantic ya, bikinin lagu, kemudian ngasih hadiah, ngasih baju, jemput ke rumah, treated me like a princess. Benar-benar semua yang kamu butuhin, aku ada. Tapi lama-lama jadinya controlling. Oke, dikasih baju sebagai hadiah. Tapi lama-lama semua outfitku diatur sama dia. Jadi baju yang dipakai, itu harus baju yang dia kasih. Dari atas sampai bawah, bukan cuma baju doang, tapi baju, celana, tas, sampai sepatu, itu semua harus dari dia. Pulang, dijemput, tapi harus pulang ke rumah dia dulu. Harus ketemu sama orang tuanya dulu, harus spend time dulu sama orang tuanya, baru boleh pulang. Telepon, dikasih kado handphone waktu itu, zaman kalau ada yang seumuran sama aku punya Asia dulu, Asia, ya kan ada Asia. Jadi waktu itu dikasih handphone, khusus nomornya cuma nomor dia doang. Jadi kalau misalnya handphone itu sampai bunyi, means aku harus angkat. Kalau misalnya nggak diangkat, berarti aku lagi selingkuh. Udah kayak gitu. Pokoknya asosiasinya adalah kalau handphone itu sampai nggak diangkat, berarti dia lagi selingkuh. Gitu. Jadi udah sampai kayak gitu. Sampai dia pegang jadwal kuliahku, nungguin di depan kelas. Hal-hal yang awalnya kayaknya sangat perhatian, tapi lama-lama jadi suffocating. Jadinya aku nggak bisa kemana-mana. Sampai at some point dia cemburunya sudah mulai berlebihan sampai ke level cemburu sama kakakku sendiri. Tadi aku udah bilang kan aku punya kakak laki-laki, dua-duanya aku pergi sama kakakku yang laki-laki aja, buat dia itu adalah sebuah bentuk perselingkuhan. Sampai dia datang ke rumah, berpikir aneh-aneh macam-macam, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencoba bunuh diri. Nah, ini yang the start of the toxic relationship. Karena perempuan nggak tega. Siapa sih yang tega ngelihat orang yang kita sayang merasa sakit karena kita? Waktu itu aku merasa gitu. Gila ya, dia sakit banget kalau gue ngakuin kayak gini. Gila ya, dia sampai rela mau mati buat gue. Orang-orang kan bilang gitu, aku rela mati buat kamu. Hey, gitu.
tapi lu nggak usah mati beneran sih buat gue. Maksudnya kalau lu mau mati ya udah jangan ngajak-ngajak gue gitu kan. Nah waktu itu ngancemnya tuh kayak gitu, aku mau mati aja deh kalau kamu ternyata kayak gitu. Ancaman mau mati ini akhirnya membuat aku bertahan dalam hubungan itu selama 2 tahun. Tapi akhirnya yang awalnya aku nggak pernah cerita ke teman-temanku kalau selama 2 tahun itu I'm living like in hell. Karena aku sudah dikasih tahu sama teman-temanku bahwa orang ini sebetulnya tidak baik. Tapi kan tadi kita tutup kuping, tutup mata, gitu. Semua bilang, gila ya Wi, lu kenapa mau sama dia? Ada warning signs ya sebenarnya dong? Udah banget. Tapi kan we're blinded of love. Cintanya buta. Jadi ngerasanya bahwa enggak kok dia baik, enggak kok dia romantis, enggak kok dia kayak gini, kayak gitu. Sampai akhirnya setelah 2 tahun, I feel like I've had enough. Sampai dan akhirnya aku berasa untuk punya keberanian dalam diri sendiri untuk mengejar kebahagiaanku pribadi. Yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk omong kata pamungkas di telepon, kayak, kalau kamu mau mati, nggak apa-apa deh, aku lagi mau pergi ke wihara nih, nanti aku doain aja. Jadi, if you're going to die, kalau kamu memang memutuskan mau meninggal, ya it's your life, aku nggak bisa paksa, kalau memang itu pilihanmu. Tapi yang bisa aku lakukan adalah, I'm going to pray hard for you, so I will let you go. Tapi untungnya sampai sekarang dia masih hidup, jadi nampaknya hari itu aku mengambil keputusan yang benar. Dan teman-temanku ternyata sangat suportif. Begitu aku keluar dari hubungan itu, mereka justru menjadi support system dan juga bodyguard dan juga semua pertolongan yang aku butuhkan. They're becoming my safety net, karena mantanku ini juga ternyata stalking on me, jadi kadang-kadang suka datang lewat-lewat malam-malam. Jadi ada teman-temanku yang aku bisa datang ke rumah mereka untuk stay for a while. Dan keluarganya si mantanku ini juga very supportive. Begitu mereka melihat anaknya seperti itu, akhirnya dimasukin ke rehab, things like that. Jadi butuh banget memang support system dan keberanian ternyata di dalam diri untuk out of that comfort zone. Because from that comfort zone, you will enter another uncomfort zone lagi. Kita kemarin sempat ngebahas tentang the difference between merasa aman dengan merasa nyaman. Ini ada yang nanya, Evelyn Setiani, for the sake of mempertahankan relationship, to what extent should we draw the line between self-love dan mempertahankan relationship tersebut? Aku mungkin meminta Mbak Wulan buat ngejelasin. Karena kemarin, that words, itu stuck in my head when you say the difference between kita ngerasa aman, kita ngerasa secure, sama kita ngerasa nyaman, kita ngerasa comfortable. So, where do you draw the line? I think, like I said tadi earlier ya, semua relationship is always a struggle. Namanya juga kita berupaya untuk belajar hidup dengan orang lain dalam jangka waktu panjang. Dan itu susah. Lawang sama diri sendiri aja kita suka berjuang untuk bisa nyaman, apalagi sama orang lain. Jadi first thing first tentunya, kenapa di awal tadi kita buka dengan self-love, karena sebelum mulai, gue mau punya hubungan dengan orang lain, udah selesai sama diri sendiri, udah nyaman sama diri sendiri. Kalau misalnya kita aja masih belum bisa nyaman sama diri sendiri, bagaimana kita bisa nyaman dengan orang lain? Padahal, siapa sih yang akan bertahan paling lama hidup sama kita? Ya diri kita sendiri. But too often, sama diri sendiri tuh kita tuh udah paling condescending, ngejelekin, gimana sih gue nih payah banget, aduh emang gue nggak bisa kayaknya nih, dan sebagainya. Nggak kedengeran kayak self-love ya, kalau udah kayak begitu ya. Dan jujur aja, kita sering banget ya jahat sama diri kita sendiri. Jadi, pertama, salah satu langkah untuk self-love tentunya adalah, silakan loh teman-teman kalau merasa perlu minta maaf sama dirinya sendiri. Mungkin selama ini kurang memuji, kurang menghargai, tidak
memberikan diri sendiri treatment yang cukup baik, seperti nggak dikasih makan benar, nggak diajak tidur pada saat jamnya tidur, nggak dimandiin seminggu. Oh my God, itu agak parah sih. Bahaya. Bahaya buat yang lain maksudnya. Bahaya buat yang lain. Tapi maksudnya kita mulai dengan hal-hal yang kecil dulu. Nah, kemudian bicara masalah ketidaknyamanan. Tidak ada relasi yang akan smooth and flat. Kalau emang mau kayak gitu, silakan pacaran sama tembok. Karena tembok tidak protes. Tapi selama kita berinteraksi dengan other human being, there's always room for friction. Dan itu normal, karena seringkali kita juga tumbuh berkembang dari cara kita memaafkan orang lain, cara kita menyelesaikan konflik, cara kita berusaha meet halfway, dan sebagainya. Tetapi tentunya ada juga hal-hal yang perlu kita lihat, tanda-tanda yang perlu kita lihat. Bahwa dalam sebuah perbedaan pendapat, argumen, dan sebagainya, things can heat up, yes, of course. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita merasa tidak aman. Karena kalau kita merasa tidak aman, kalau kita merasa takut untuk menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita karena takut dia tiba-tiba lempar asbak misalnya, something is definitely wrong. Kalau kita takut untuk membuat dia marah, misalnya pasangan kita bilang, aku tuh ada masalah dengan pengendalian emosi ya, jadi kamu jangan bikin aku marah ya dikit-dikit. Lawang namanya orang dalam relationship kan pasti ada sewot-sewotannya ya. Kadang dia yang sewot, kadang kita yang sewot. Dan adalah tidak mungkin kalau kita harus selalu walking on eggshells, menjaga perasaan pihak lain, dan tidak membiarkan mereka tumbuh berkembang dalam mengatasi perasaan tidak nyaman yang mereka alami. Ketika kita merasa takut dan tidak aman untuk bisa menyampaikan hal seperti itu karena kita takut bahwa kita akan mengalami ancaman baik itu secara fisik, emosional, psikologis, dan sebagainya, pada saat itu kita perlu mempertanyakan ulang. Are we safe in this relationship? Aku tuh senang banget dengan perbedaan antara nyaman sama aman. Karena seringkali yang kita cari adalah rasa nyaman. Nyaman, udah deh, nyamannya itu tapi kita kondisikan. Ya udahlah, kondisi gue begini, baik lagi ya ke self-worth ya. Udahlah, gue sama dia aja. Udahlah, udah bagus lah, udah dapet dia. Udahlah gitu. Seringkali kita mengudahlahkan kondisi diri kita sendiri. Padahal kita selalu menggaung-gaungkan atau kita sering sekali membaca you need to appreciate yourself, you need to love yourself, you deserve better. Tapi seringkali kita nggak ngerti karena mungkin kita terjebak dalam zona nyaman tersebut. Sehingga kita sudah tidak bisa membedakan apakah ini aman atau sebenarnya enggak. Kemarin kita juga sempat bahas bahwa the other spectrum dari toxic relationship, one spectrum adalah verbally abuse, and then we have mentally abuse, we have emotional abuse, we have physical abuse. Ada juga condescending, perasaan dikecilkan. Perasaan keputusan yang kita ambil itu rasanya selalu salah. Kita ngomongnya konsepnya masih dalam belum menikah ya. Kalau misalnya kita membeli barang sesuatu dianggapnya boros. Kita pakai baju tertentu dianggapnya bagaimana. Sehingga kita selalu memiliki self-doubt. Merasa bahwa, oh iya ya, emang mungkin gue harusnya nggak begitu ya. Mungkin harusnya gue terlalu royal, atau gue terlalu pelit, atau gue mungkin terlalu baik sama orang. That's another spectrum of what we call as toxic relationships, right? Dan kita sempat bicara gaji gue, yang kerja gue, gaji gue, suka-suka gue dong, gue mau menghabiskannya kapan dan untuk apa gitu. But in your opinion,
apakah kalau kita merasa seperti itu, do you think is that also called as self-love? Bahwa kita menghargai apa yang kita miliki, kita pengen, kadang-kadang kita pengen splurge sama diri kita sendiri. Kita pengen nyalon, kita pengen beli baju yang mungkin harganya tidak seperti yang biasanya kita spend, kita pengen membeli barang yang kita pengen. Is that wrong? Uwi mungkin to some extent it's an expression of self love, iya. Tapi balik lagi, buat apa kamu membeli si tas atau sepatu itu? Kalau tujuannya untuk balik lagi untuk nyenengin orang lain, untuk show off, it doesn't mean that you love yourself. Tapi kalau misalnya you do things that you love and it makes you happy, pakai duit sendiri juga, nggak minta orang lain, dan akhirnya nggak menimbulkan kerugian buat orang-orang sekitar misalnya, then you're free to do that. Tapi kalau misalnya kayak tadi buat nyenengin orang, buatku sih enggak ya, karena ujung-ujungnya nanti dampaknya beda lagi. Ngomongin tentang tadi belittling atau segala macam, aku punya satu contoh kasus klienku yang selalu direndahkan sama pasangannya, tapi ini yang direndahkan adalah laki-laki. Jadi klienku yang cowok sebetulnya yang selalu ditindas sama perempuannya. Jadi kalau kita bilang bahwa kekerasan atau hal-hal yang kayak gini tuh terjadinya hanya untuk perempuan, nggak juga. Ini case terjadi, klienku ini posturnya gempal, Mbak. Jadinya agak gemuk gitu. Nah, selama persiapan pernikahan kan biasanya mau diet kan, selalu diminta diet gitu. Nah, si cowok ini terpaksa diminta diet sama pacarnya. Tapi dipaksanya dengan cara setiap kali makan dia diomelin. Setiap kali makan diomelin. Jadi aku waktu itu mendapatkan kalau lagi meeting sama klien biasanya ketemunya pas lagi makan kan, entah makan siang, entah makan malam. Jadi setiap kali meeting aku akan mendengar ocehan calon istrinya kepada calon suaminya dulu. Padahal itu makan yang memang jadwalnya makan gitu, makan malam, toh ceweknya juga makan malam, tapi dia akan dibilangnya gini, kamu tuh udah gendut, makan mulu, kapan mau kurusnya? Every time. Jadi setiap kali makan, setiap kali nyentuh makanan, diomelin seperti itu. Lama-lama buat aku aja nih orang luar ya, yang cuma ketemu mereka paling cuma seminggu sekali, buatku itu ngerasa, gila ya, lo nggak respect banget, padahal ini akan jadi pasangan hidup lo nantinya. Gimana rasanya ngedengerin itu setiap hari, setiap kali. Dan bukan cuma tentang makan doang, tapi baju misalnya, bajunya nggak rapi, atau misalnya bajunya ada yang nggak muat, diomelin lagi. Tuh kan, kamu sih makan mulu, udah gendut, kayak gitu-gitu. Sampai kata-kata yang dipilih buatku tuh udah kata-kata yang nggak sopan. Jadi kayak, aduh jijik banget sih, lu kok gede banget, kayak gitu. Wow. Kalau misalnya udah sampai kayak gitu, lo ngapain juga mau nikah sama dia nggak sih, Mbak? Iya. Kalau misalnya emang lu jijik atau misalnya lu emang gak suka ngelihat penampakannya dia, you are free to find another else. Kenapa harus maksain dia harus jadi kayak David Beckham dalam waktu 1 bulan gitu persiapan pernikahan? Jadi kesian banget, buat aku kesian banget sih ke si cowok ini. Dan akhirnya memang persiapan pernikahannya akhirnya menjadi tidak lancar. Karena si cowoknya kemudian merasa direndahkan terus-menerus dan dia akhirnya mendapatkan penghiburan dari orang lain. Udah mulai kebayang nih arah-arahnya kemana ya. Jadi ternyata behind that relationship, dia kemudian mencari source lain. Di perempuan yang lain, kemudian dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi, diterima apa adanya. Jadi ini bukan kemudian memperbolehkan perselingkuhan, enggak. Tapi buatku di dalam hubungan itu selalu ada sebabnya lah kenapa orang sampai akhirnya mencari keluar. Dan bisa jadi bukan cuma masalah tamparan kekerasan, tapi apa yang kita omongin itu bisa jadi lebih nyakitin daripada apa yang kita lakuin sama tangan. Tuh. Jadi buat kita-kita nih, perempuan-perempuan, mungkin juga kita harus belajar juga nih untuk menghargai pasangan kita. Gitu. Apa yang mereka lakuin juga perlulah untuk kita hargain. Itu menarik karena di kultur yang kebanyakan adalah patriarki, seringkali yang disalahkan adalah pihak perempuan. Kalau ada perselingkuhan atau ada
KDRT atau ada apa, selalu yang disalahkan sebenarnya dari pihak perempuan. Kamu sih nggak ngelakuin tugas kamu sih harusnya lebih begini dong, harusnya kamu begini dong. Tapi Mbak Wulan mungkin maybe you can share also. Apakah dari sisi gender, kesetaraan gender, sebenarnya kita gimana sih? Kita nggak bisa menghilangkan budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, sebagai wanita Indonesia, kita tidak bisa menghilangkan begitu saja. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus iya aja? Ataukah kita harus, apakah kita bisa mulai mengatakan enggak? Ataukah kita harus berkoar-koar di sosial media? Apa sih yang bisa kita lakuin? Atau apa yang sebaiknya kita bisa lakukan? Aku agak ambigu juga ya kalau dibilang bahwa ini adalah budaya Indonesia, karena aku tahu juga pasangan-pasangan yang baik itu di kohort usia kita maupun yang lebih senior ataupun yang lebih muda, dan dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, latar belakang kultur yang berbeda-beda, yang bisa exercise kesetaraan itu. Jadi aku juga setuju bahwa ketika kita bicara kesetaraan, kita bicara tentang semua gender yang terlibat itu untuk saling menghargai pasangannya. Kedua belah pihak saling menghargai pasangannya. Karena respect itu both ways. Dan respect is earned. Kita harus ngedapetin respect itu. Nggak bisa dong aku bilang, Kak Ayu, kamu harus hormat sama aku. Terus kata Kak Ayu, ih, siapa lu kenal? Enggak, percaya? Enggak, masa tiba-tiba harus hormat? Jadi, jangan disamakan patuh dengan respect. Patuh ya mau nggak mau ya, namanya peraturan lalu lintas harus punya SIM, ya kita harus patuh. Tetapi ketika kita bicara dengan Kak Ayu dan Wi malam ini misalnya, apakah kita harus patuh sama Kak Ayu dan Wi? Ya enggak, tapi apakah kita harus respect? Iya, itu bedanya, bahwa kalian berdua tidak punya power atau otoritas untuk menghukum aku kalau misalnya aku say something wrong gitu, tapi bukan berarti kemudian aku bisa bilang, Kak Ayu, poninya kok panjang sebelah sih? Oh, itu emang model rambutnya ya, Kak ya? Nah, aku mau sama dengan Ibu Rini. Oh, baik. Satu cetakan kayaknya. Nah, jadi dalam banyak relationship, ya seperti yang tadi Uwi sudah contohkan juga, seringkali kita nggak sadar bahwa hal-hal yang kita lakukan kecil-kecil tapi berulang itu sendiri adalah sebuah tanda-tanda bahwa kita tidak memunculkan atau tidak ada respect dalam relasi itu. Condescending. Sekali lagi, yang namanya abusive relationship nggak tiba-tiba ketemu pacaran nampar. Ya langsung diputus kayaknya ya kalau seperti itu. Yang sering kali terjadi adalah dalam toxic relationship yang sampai mengarah kepada abusive relationship adalah sebuah proses grooming, di mana si pasangan yang dikondisikan sebagai korban atau pihak yang lebih lemah ini akan dibuat perlahan-lahan tumbuh ketakutannya, ketergantungannya, dan ketidakberdayaannya. Dan itu bisa dimulai dengan hal-hal sekecil, misalnya dikontrol. Tadi Uwi cerita dikontrol dalam segi berpakaian. Berarti Uwi tidak lagi diberikan keluasan atau kebebasan untuk mengekspresikan identitas dirinya. Harus sesuai maunya dia. Uwi jangan pakai lipstik warna merah lagi ya. Kenapa? Gak mungkin, Mbak. Dulu gak mungkin kayak gini, gak mungkin. Gak mungkin kayak gini ya. Exactly. Terus jadi Uwi itu harus sesuai dengan standar yang dia mau. Apakah itu merupakan suatu hal yang sehat? Karena artinya kalau itu terjadi dalam jangka waktu panjang, Uwi akan harus selalu mengikuti rambu-rambu yang diinginkan oleh pasangannya. Ini relationship apa boarding school? Kan jadi pertanyaan. Ini sih ya sebenarnya ya. Dan ya kalau boarding school lain urusan ya, memang harus mematuhi ada beberapa peraturan-peraturan bakunya, tapi kan itu adalah konteks relasi yang berbeda. Ini kita bicara tentang partnership.
ketika kita bicara tentang partnership, berarti harus ada equal power, harus ada positioning yang juga sama-sama kuat dong. Ibaratnya, masa harus selalu si pihak yang satu yang menentukan mau makan di restoran mana? Kalau yang satu lagi kepengen bakso, oh nggak bisa. Bukan kamu yang berhak untuk menentukan pilihan makan. Atau dulu pernah juga nih, sekali lagi waktu masa muda, diajak kencan, tapi dari A sampai Z, malam itu, semua sudah diatur sama dia. Terus aku nanya, harus banget nonton? Iya, soalnya aku udah lama nggak nonton. Tapi filmnya boleh yang lain nggak? Loh, aku tuh udah lama nungguin film ini. Terus itu nonton sendiri aja kalau gitu urusannya. Karena pada saat itu aku merasa, loh, bikin rencana buat berdua, tapi tidak melibatkan aku. Ya, sekali dua kali kalau itu celebratory, baru lulus wisuda S1, oke lah, mau apa, hayu, tak turutin. Tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah habit, kok ada satu pihak yang punya upper hand dan bisa selalu menjadi pengambil keputusan dibandingkan pihak yang lain. Apakah artinya kemudian ada satu pihak yang lebih kuat dibandingkan pihak yang lain? Pada saat ada satu pihak yang merasa punya power lebih daripada pihak yang lain, baik itu yang cowok maupun yang cewek, atau dalam konteks hubungan relasi sesama gender sekalipun, ketika ada satu pihak yang lebih merasa powerful dibanding pihak yang lain dan merasa punya hak lebih untuk mengambil keputusan dibandingin yang lain, pada saat itu sudah terjadi ketidaksetaraan. Apalagi kalau sampai takut. Those are the red flags. Ya. Which is aku pengen bawa ke di chat udah ada yang bertanya, Ilham Budiarto. This is interesting. This is actually from a guy. Yay. Ada validate atau nggak sih? Aku tuh senang banget kalau acara seperti ini terus gitu yang nanya laki-laki. Rasanya karena dia pengen tahu juga. So it's really really good, right? Dia nanya, Pak Ilham nanya, ada nggak sih konfirmasinya tanda-tanda toxic relationship? Misalnya, aduh, kayaknya hubungan gue udah toxic nih. Tanda-tandanya seperti apa ya? Mungkin Mbak Wulan mungkin mau menambahkan dulu sebelum nanti Uwi. Ya. Mbak Wulan dulu ahlinya dalam masalah pertoksikan. Si Dede Unyu yang nanya ini. Hai Ilham, terima kasih ya sudah bergabung dengan kita. Pertanyaannya bagus banget ya, karena maksudnya ini juga pertanyaan yang penting. Kayaknya hubungan gue udah toksik nih, tanda-tandanya apa? Tadi, kita ngerasa nggak aman. Kita takut. Aduh, nanti kalau ngomong dia pasti akan marah. Aduh, nanti dia pasti akan tersinggung. Terus kita jadi nggak bisa mengutarakan apa yang kita rasa nggak nyaman. Karena kita takut menyakiti dia. Di situ aja sudah terjadi suatu hal yang ada yang nggak beres nih. Masa kita harus selalu bikin dia senang? Yeah. Bagaimana kalau kita nggak senang? Satu. Jadi, apakah teman-teman masih bisa menyatakan, I'm not happy with this. I think we need to talk about this. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa atau tidak berani untuk melakukan itu dalam konteks relasi yang sekarang ini teman-teman lagi jalanin, dilihat lagi ya. Udah berapa lama kayak gitu. Yeah. Kedua, seberapa leluasanya teman-teman masih punya privacy atas diri sendiri. Apakah setiap hari ketika pulang nyampe rumah, terutama yang udah menikah ya, tukeran handphone dong, saling ngecek WhatsApp, saling ngecek teks dan sebagainya. Tidak mungkin. Kalau minta password, Mbak, sekarang udah minta password. Ya. Udah nggak usah tukeran device lagi. Kalau misalnya sampai di level itu, aku akan nanya, nggak percaya ya sama pasangannya ya? Kalau nggak percaya, ya hati-hati juga. Bukankah kalau sebuah relasi udah nggak punya modal kepercayaan, terus buat apa dong fondasinya? Karena pada akhirnya, teman-teman, cinta aja nggak cukup. Baru gue mau ngomong itu. Iya. Baru ngomong gue ya. Aku baru mau ngomong itu. Iya. Gimana ya? Cinta itu fondasi. Kalau nggak cinta, kita nggak bisa memulai relasinya ya.
Tapi nggak cukup cuma sampai di situ. Kita ibarat bangun rumah, kita butuh cinta buat fondasinya. Tapi habis itu kan kita nggak hidup dalam rumah dengan atap terbuka ya. Kita perlu bikin pintu, jendela, tembok, atap, dan sebagainya. Dan kalau misalnya cuma satu pihak yang mau melakukan kerjanya, yang satu berharap, ya udah lo aja yang kerja ya, lo aja yang effort ya. Sekali lagi, ini relasinya setara apa enggak? Dan yang sebenarnya juga lebih sulit untuk dikenali adalah orang seringkali beranggapan, tapi kan dia nggak mukul gue, jadi ya sudahlah, seperti kata Kak Ayu tadi. Dia sebagai bapak, dia masih baik loh nafkahin anak-anaknya. Ya kalau setiap hari dia nyela-nyela masakan gue, ya udahlah. Again, sebuah relasi yang sehat akan memberikan kritik yang membangun, tapi tidak condescending, tidak belittling, tidak giving you silent treatment, tidak bikin kita second guessing ourselves, am I good enough? Am I enough? Atau apakah aku harus selalu kerja keras to get your love, your approval? Wi, mau nambahin? Nambahin, Wi. Kalau buat aku tambahin sedikit aja. Sayang sama setia itu beda urusan. Jadi orang bisa sayang tapi nggak setia, ada orang bisa setia tapi nggak sayang. Jadi belum tentu orang bisa ada di dalam hubungan, dia komitmen, tapi dia sayang sama orangnya. Kalau tadi nanya red flags, kalau merasa bahwa hubungan ini sudah tidak lagi making you feel like you're loving yourself, but instead of that you feel like you're losing yourself, itu udah tanda-tanda sih. Udah mulai kehilangan, ini gue sebenarnya lagi ngapain sih? Ini sebenarnya hubungannya kok tiap hari kayak gini ya? Kok gue tiap hari harus ketemu dia lagi? Itu udah tanda-tanda tuh, udah ngerasa bahwa ketemu sama dia itu jadi beban, bukan lagi menjadi sebuah kesenangan. Ya. Kalau untuk mempertahankan dalam hal setia lah, kita harus mempertahankan hubungan ini karena anak misalnya, karena orang tua atau kayak segala macam. Balik lagi, udah masih sayang nggak sih sama diri sendiri? Masih sayang nggak sih sama orangnya? Ya. Dua hal yang berbeda. Sayang sama setia itu udah beda urusan, beda banget urusan. Dan ketika kita, dari tadi kan bicara tentang kalau kita sebagai korban kayak gimana. Kadang-kadang kita juga nggak sadar bahwa mungkin kita juga adalah orang yang melakukan that toxic relationship. Bahwa kita mulai posesif, nanya-nanya gitu. Kamu tadi dari mana, kemana, sama siapa, bisa kirim video call-nya nggak, misalnya gitu. Yang awalnya mungkin perhatian, misalnya khawatir dia misalnya pulang sendiri, terus kita mau tahu dia ada di mana, in case kalau kenapa-kenapa kita bisa bantu, tapi lama-lama jadi kita nggak percaya juga sama dia. Beda ya rasanya kita dipercaya, tapi dia ada buat kita kalau kita kenapa-kenapa, sama dia nggak percaya, sehingga kalau kenapa-kenapa tuh pasti salah kita. Gitu. Harus video call, misalnya kayak kemarin kita teleponan, harus video call sama bapak taksinya, misalnya kalau kita lagi pergi pulang sendiri. Kita ngerasa bahwa, wah kalau misalnya dia nggak bisa dihubungin tuh berarti kenapa-kenapa. Atau kayak setiap kali apa yang dia omongin tuh pasti bohong. Kita ngerasa kayak gitu. Nah itu mungkin isunya sebetulnya ada di kita. Ada juga kan tadi nanya trust issue, rasa percayanya itu kita belum ngerasa dapet, sehingga akhirnya kita proyeksiin ke orang lain. Karena kita nggak percaya sama diri kita, akhirnya kita juga nggak bisa percaya sama pasangan kita. Yeah. Jadinya it's kind of toxic in both ways. Bukan cuma sebagai korbannya doang, tapi kadang-kadang kita juga jadi ngerasa seperti itu dan terbiasa jadinya. Ya udah hubungan kayaknya emang harus kayak gini deh, harus saling cek begini deh, harus kayak gini kayak gitu. Makanya tadi di awal juga kan kita ngomongin sekali lagi tentang self-love dan apakah kita sudah nyaman sama diri sendiri. Karena kalau enggak, yang kejadian ya bisa kayak gitu. Kitanya yang parno, tidak bisa mempercayai orang, kemudian kita proyeksikan ke pasangan kita. Kenapa sih kok nggak bisa dihubungin, padahal misalnya bisa jadi baterainya habis dalam perjalanan.
Kalau concern-nya genuine, akan ngasih masukan seperti misalnya, lain kali kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain yang lumayan jauh, baterai handphone jangan sampai habis ya. Kalau ada apa-apa, nanti kamu susah minta tolong. Itu ngajarin safety behavior. Tapi kalau misalnya pulang sama siapa? Oh, naik taksi. Nanti mau naik taksi. Di tengah jalan tiba-tiba Kak Ayu lewat. Mau pulang? Yuk, nebeng yuk. Ayo. Begitu nyampe rumah, udah nyampe rumah? Udah. Tadi kok nggak ngirim nomor taksinya? Iya, soalnya tadi pulangnya jadinya sama Kak Ayu. Jadi kamu bohong? Loh, kok tiba-tiba jadi ngegas gitu kan? Padahal bukan tidak mungkin ya dalam hidup ya, apalagi tinggal di Jakarta yang kita dituntut untuk selalu punya agility, tiba-tiba harus berubah naik Gojek lah, tiba-tiba harus ini, itu, dan sebagainya. Bukan nggak mungkin kan kita harus membuat keputusan untuk berubah mekanisme dalam hitungan detik atau menit. Dan bukan berarti kita niat bohong juga ya. Tapi ketika kemudian dalam relasi itu sudah tidak dilandasi dengan kepercayaan, hal-hal seperti itu saja sudah bisa memantik masalah. Apakah itu red flag? Red flag banget. Karena tadi kita juga udah bahas bahwa dalam hubungan cinta aja nggak cukup. Cinta itu iya, itu fondasinya. Tapi dibutuhkan trust. And to have trust, you build the trust. Trust itu you don't get it in a day, ya kan? Kita bisa aja sudah membangun pernikahan atau hubungan sudah sekian lama, tapi once that trust is betrayed, you have to start from zero again, gitu. Karena betul, masalah trust, I think it also related to kita bisa membedakan antara rasa aman dan rasa nyaman yang tadi kita sudah bahas juga. Kalau kita merasa aman dengan pasangan kita tahu kita bisa bicara apa aja sama mereka tanpa punya perasaan takut bahwa kita akan dijudge atau kita akan di-belittle. I think it will increase that trust. Ini kita banyak banget loh yang sudah nanya, seru banget. Aku mau baca dari Ferencia Fanny. What if after marriage, the first few years are fine, supportive, and loving, and feels like you have made the right choice of making that person your life partner, but after 10 or 20 years, and you have kids, that person change. They give silent treatment, abuse, and cheating. What should we do if this happens? Do you think self-love and save yourself and your kids would be selfish or ruining their childhood? Okay. Like we said, tonight is a deep talk, right? Yes. So this is a deep questions. Mungkin Mbak Wulan, karena Mbak Wulan, you're also a clinical psychologist, and maybe you could maybe have I think salah satu yang biasanya memperburuk masalah adalah because we try to fix other people. Kita sih nggak bertanggung jawab untuk harus bisa memperbaiki other people ya, terutama ketika orang lain itu tidak merasa perlu untuk berubah, tidak merasa salah dan sebagainya. Dan dalam banyak kesempatan yang aku temui di mana kejadian berkembang menjadi toxic relationship dan abusive relationship, it doesn't happen overnight. Sebenarnya tanda-tanda itu selalu sudah ada. Cuma seringkali kita memaafkan atau nggak mau mengadres itu, nggak mau meng-acknowledge itu. Karena di kepala kita seringkali kita punya gambaran yang sempurna nih ya. Wah, relationship-nya emang harus kayak gini, gue punya pasangan yang secara fisik oke, punya pekerjaan oke, pendidikan oke, kita kayaknya semua checklist dalam kehidupan, anak lengkap sepasang, misalnya punya rumah sendiri, punya investasi dan sebagainya. It looks like an ideal picture in our heads. Yang sudah pasti kita akan punya ketakutan untuk melihat sedikit saja flaws atau hal yang tidak sempurna dari gambaran yang sempurna di kepala kita itu. Sehingga seringkali kita
ya udahlah kalau cuma lecet dikit di sini atau pecuil sedikit di sana dan sebagainya. Tanpa kita sadari sebenarnya tanda-tanda yang kecil ini ketika tidak diadres sejak awal bisa jadi bereskalasi menjadi sesuatu yang lebih besar. Abuse does not happen overnight, it's always an escalation. Ketika tadi yang aku bilang itu ada proses groomingnya, bahwa kemudian yang menjadi pertimbangan adalah aduh tapi kan kita sudah punya anak ya, kalau kita sampai berpisah, bercerai dan sebagainya, bagaimana nasib anak-anak kita? Orang tua yang baik, good parenthood, dengan atau tanpa pernikahan akan bisa menjalankan perannya sebagai orang tua. Dan apakah kita ingin anak-anak kita belajar dengan setiap hari nonton pertengkaran? Apakah kita pengen setiap hari anak-anak kita tumbuh besar ngelihat kedua orang tuanya saling ngejelek-jelekin satu sama lain, misalnya? Dan kemarin juga ada seorang teman yang baru-baru ini juga menjalani proses perceraian, di mana menurutku marriage pattern-nya tuh sudah sangat toxic. Terus aku bilang, dia punya anak 2, laki-laki dan perempuan. If you're staying in this, whatever decision that you make, whether you're staying in this toxic marriage atau you walk out of this toxic marriage, satu, lu lagi ngajarin anak laki-laki lo gimana caranya memperlakukan perempuan. So you either teach him right atau you either show him contoh yang salah. Kedua, lu lagi ngajarin anak perempuan lo how to stand up for yourself or not. Karena kalau dia bertahan dalam toxic marriage itu, anak perempuannya akan melihat, okay, so if you are in that kind of situations, you deserve it and you have to stay. Atau memutuskan untuk walk out of that toxic marriage, dan anak perempuannya akan bisa bilang bahwa my mom decided to be happy and that she loves herself and that's what I'm going to follow. Si anak laki-lakinya ketika ngelihat, oh, so I should not treat women that way because that's not how you should treat women, then the woman that you love could literally walk away from you ketika kita memperlakukan mereka dengan tidak baik dan tidak respect. Jadi balik lagi buat teman-teman yang berada dalam situasi di mana punya anak adalah menjadi pertimbangan utama untuk bertahan dalam sebuah relasi atau pernikahan yang tidak sehat. Sekali lagi itu adalah pilihan. Tetapi kalau argumennya adalah supaya orang tuanya tetap lengkap, orang tua akan tetap lengkap dengan atau tanpa pernikahan ketika mereka sama-sama memenuhi tanggung jawab dan perannya. Tinggal masalahnya anak-anak akan disuguhkan relasi yang sehat atau relasi yang tidak sehat. Ya, setuju tuh Mbak. Kalau buatku ya children see, children do. Jadi apa yang anak-anak lihat itu mereka akan cenderung contoh dan lakukan. Kayak tadi kalau misalnya dia kemudian melihat orang tuanya bertengkar setiap hari, kemudian bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya, ibunya kemudian memperlakukan ayahnya, itu akan terekam dan buat dia itu menjadi bentuk pelajaran juga. Nantinya when he or she become an adult, akan ada pola perilaku yang kemudian berulang juga. Buat yang ngerasa bahwa harus utuh untuk kemudian masa kecil anak-anaknya tidak rusak. Nah, teman-temanku yang psikolog anak nih udah banyak banget wanti-wanti untuk tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mempertahankan hubungan as is. Jadi, jangan cuma mempertahankan buku nikahnya supaya nggak pisah, tapi pernikahannya berantakan, karena toh anak-anak melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Dia nggak peduli itu surat cerai atau segala macam, tapi dia ngelihat di dalam rumah berseberantakan apa sih. Buat aku, kita selalu bisa menjadi, we can always be a good parents even though we are not a good partner.
Jadi kalaupun kita berpisah sama pasangan kita, entah suami atau istri, kita tetap akan bisa menjadi orang tua yang baik. Toh hubungan orang tuanya tidak kemudian terputus ketika kita memutuskan untuk bercerai atau berpisah sama pasangan kita. Tergantung, balik lagi, kalau kita sama-sama dewasa dan memutuskan bahwa bersama tidak lagi membuat kita menjadi lebih baik, tapi justru saling menyakiti, lebih baik kita berpisah menjadi dua orang pribadi yang bahagia, sehingga anak kita punya dua orang tua yang bahagia. Isn't that more beautiful than you're forcing yourself to be in a hell together? Yang mendingan anaknya punya dua sumber kebahagiaan, sama ayahnya dia bahagia, sama ibunya bahagia. Menurutku itu menjadi lebih utuh dibandingin memaksakan ada di dalam sebuah rumah tangga yang anaknya mungkin merasa nggak nyaman dan merasa rumahnya terpecah belah. Apakah toxic relationship bisa diperbaiki? Tadi aku sempat bilang ya, we don't try to fix people. Apakah relasi ini bisa diperbaiki? Kedua belah pihak harus sama-sama mau dan sama-sama sadar bahwa ada masalah di sini. Tapi kalau cuma satu pihak yang merasa I have to fix him or I have to fix her, akan agak berat sebelah. Dan kita bisa belajar untuk memilih cara menyelesaikan masalah yang lebih sehat. Karena menyelesaikan masalah dengan berbagai bentuk kekerasan hanya akan berakibat ke arah yang lebih buruk, bukannya menyelesaikan masalah. Nah, seringkali orang yang sudah terbiasa tumbuh besar dan taunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan cara-cara yang toxic, violent, atau abusive, yang mungkin juga berangkat dari proses tumbuh kembang dalam situasi seperti itu, akan dihadapkan kepada dua pilihan. Mau melihat bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang bisa diputus mata rantainya, atau merasa bahwa, well, this is the only way I know how, so I'm just gonna go with it. Sekali lagi, kalau posisinya tidak kedua belah pihak yang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, terus setara nggak kalau kayak gitu? Kok cuma satu pihak yang merasa perlu memperjuangkan? Kalau seandainya kita tahu teman kita atau sahabat kita ada di dalam hubungan yang tidak baik, how do we step in? Karena seringkali kita sungkan, apalagi kalau itu sudah menyangkut hubungan pernikahan. Kita sungkan karena kita selalu berkata atau seringkali kita beranggapan itu adalah urusan dapurnya mereka, itu urusan rumah tangganya mereka. How can we be a good friend? We can make sure that we're there for them. Yes. Itu satu. Kedua, don't turn a blind eye. Setuju bahwa seringkali dianggap kalau urusannya udah domestik, aduh masa kita ikut campur urusan rumah tangga orang sih. Masalahnya, kalau kita bersikap sebagai bystander seperti itu, seringkali kita adalah orang-orang baik yang diam dan membiarkan hal-hal yang tidak baik jadi semakin banyak terjadi. Teman-teman pasti pernah dengar istilah kejahatan terjadi ketika banyak orang baik diam. Jangan-jangan selama ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, toxic relationship, abusive relationship, dan berbagai kasus kekerasan lainnya banyak terjadi karena selama ini kita juga belum pernah melakukan sesuatu sesederhana apapun itu untuk ikut mencoba membantu menyelesaikan masalahnya. Para geng kereta api nih misalnya, kereta api.
ya KRL dan sebagainya. Kalau misalnya aku tanya teman-teman yang anak angkutan umum, apapun itu moda transportasinya, dan aku tanya, pernah nggak mengalami pelecehan seksual? Minimal kalau sekedar disiul-siulin aja pasti pernah. Belum lagi dicolek, diremas, dan sebagainya. Nah, dan itu banyak sekali yang terjadi ketika kemudian kita memutuskan, udahlah, kan dia nggak sampai diperkosa, udahlah kan dia nggak luka dan sebagainya. Padahal pada saat itu kita sedang memberikan peluang atau mengamini perilaku-perilaku seperti ini. Kita tentunya satu bisa menyampaikan kepada orang terdekat kita yang kita tahu mengalami itu, bahwa kita akan ada di sana kalau dia membutuhkan. Satu. Kedua, kalau kita ngelihat teman kita muncul tiba-tiba dalam kondisi memar lah, tangannya keseleo lah, dan sebagainya, luka-luka yang tidak wajar dan sebagainya. Terus ditanya, Wi, kenapa Wi? Matanya kok biru? Iya, aku nabrak lemari. Apakah Wi mengalami gangguan penglihatan sehingga Wi nabrak lemari? Kelihatannya enggak. Lain halnya kalau kita bicara teman-teman yang memiliki gangguan penglihatan, ya mungkin nabrak ya. Tapi kalau misalnya sehat walafiat terus tiba-tiba ada lebam biru di mata, habis kecelakaan, Wi? Enggak juga. Bukankah itu sebuah hal yang aneh? Kenapa kita nggak nanya? Karena seringkali orang-orang itu sebenarnya meminta pertolongan tapi nggak berani minta tolong. Membutuhkan pertolongan tapi nggak berani minta tolong. Beberapa minggu terakhir, ini juga sharing singkat aja sih, beberapa minggu sejak masa pandemik ini berlangsung, di seluruh dunia angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat drastis. Di Indonesia juga laporan Komnas Perempuan mungkin nanti bisa di-share sedikit angkanya, juga menunjukkan peningkatan. Karena sekali lagi, situasi WFH ini membuat kita semua terjebak dalam rumah, dengan seluruh anggota keluarga kita yang biasanya kita masih punya exit strategi lah ya, anak-anak masih bisa ke sekolah, lumayan beberapa jam napas sedikit, suami istri saling pergi kerja, balik-balik malam, lumayan lah, nggak harus selalu ketemu dan sebagainya. Tapi dalam situasi karantina seperti ini, kita bertahan 24/7 dengan orang-orang yang ada dalam keluarga kita, dan kita mulai berefleksi, do we really like each other enough to be in the same family? Apakah memang selama ini kita punya masalah komunikasi yang nggak pernah kita bicarakan, dan berada 24 jam dalam lingkup yang kecil keluarga dalam karantina di rumah bukan tidak mungkin menimbulkan friksi. Dan dalam banyak kasus KDRT yang terlaporkan, biasanya si pelaku masih ada jeda waktu nih sama yang disakiti, misalnya pergi kerja dan sebagainya. Tapi sekarang dengan kondisi perampingan perusahaan, layoff dan sebagainya, bukan tidak mungkin mereka kemudian harus put up dengan si para pelaku kekerasan itu dalam rumah, dan kemudian tidak punya exit strategi lagi sama sekali. Sekarang aku nanya sih sama teman-teman, kalau misalnya Kak Ayu di apartemen ya Kak ya, tetangga sebelah Kak Ayu dengar udah teriak-teriak, stop, tolong, ampun, dan sebagainya. Kak Ayu bisa sih ya diam aja ya? Bisa. Gak usah ikut campur lah ya Kak ya? Bisa. Di sebelah kan urusan rumah tangga orang ya Kak ya? Tapi kalau kemudian Kak Ayu besokannya keluar rumah, lihat di sebelah ada garis polisi, kira-kira gimana Kak perasaannya? Atau Kak Ayu ketemu dengan tetangga sebelah pas lagi mau turun lift gitu, dan Kak Ayu lihat bekas cakaran, lebam, dan sebagainya. Ya nggak usah dijawab, tapi aku kasih ilustrasi itu aja buat teman-teman. Are we really going to be that person yang diem aja
ketika ngelihat atau ngedengar sesuatu yang terjadi seperti itu, apakah kita akan jadi orang yang akan diam aja? Apakah kita akan setega itu? Silakan dijawab masing-masing aja. Aku mau nambahin dikit ya. Setuju banget sih semua yang tadi Mbak Wulan bilang. Terus aku juga kepikiran kalau kita melihat teman kita atau orang-orang terdekat kita lah mengalami seperti itu, yang mereka butuhkan tuh bukan satu orang lagi yang bilang, tuh kan udah gue bilangin dari dulu, lu sih nggak pernah dengerin gue. Ya. Mereka tahu kok mereka salah, mereka tahu kok mereka juga pengen keluar dari situ, cuman nggak tahu gimana caranya. Jadi satu yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi teman yang menyediakan rasa aman untuk mereka, yang mereka tahu kalau datang ke kita, dia nggak akan dijudge, nggak akan dihakimi karena kita memilih pasangan yang salah dan memutuskan untuk bertahan sekian lama. So they can always turn to us when they're looking for safety zone. Gitu. Dan yang kedua, kita bisa tanya sebetulnya ke mereka. Instead of judging, we can ask them, is there anything that I can help? Ada nggak sih yang bisa saya bantu? Karena mungkin apa yang kita anggap membantu mereka itu tidak betul-betul mereka butuhkan. Misalnya, daripada kita kemudian ngecekin terus-terusan setiap hari, kalau dia ngerasa, kayaknya anak gue nggak aman deh kalau misalnya ada di rumah. We can offer, ya udah bisa nggak kalau misalnya lagi di rumah, anakku titipin dulu aja ke gue. Gitu. Bisa diajak main. So we offer our help, tapi balik lagi, dari dia perlu untuk dibuat berdaya untuk dia berpikir bahwa ada orang lain yang mau membantu, saya butuh bantuannya di mana. Karena dari situ latihan kecil untuk dia merasa bahwa ya I need help itu juga penting. Supaya dia merasa berdaya bahwa saya boleh dan bisa untuk minta tolong dan ada orang di luar sana yang mau nolongin saya. Yeah. Mindset itu sih yang perlu kita bantu sebagai teman yang peduli, karena speaking for my experience, kalau ada teman-teman yang bilang, tuh kan lu sih udah gue bilangin dari dulu jangan sama dia. Turns out, saya pasti nggak akan mau ke dia, karena saya akan ngerasa bahwa, oh kalau gue ke dia, pasti gue akan dijudge, pasti dia akan bilang gue yang salah. Beda sama teman-teman yang ngasih tahu, oke, kalau ada apapun yang terjadi, lu nggak usah cerita apapun, datang aja dulu ke sini. Yang penting kita amanin dulu elunya. Masalah dianya mau ngapain segala macam, we can take care of it later, tapi yang penting kita selamatin elunya dulu. Buatku akan lebih aman orang-orang seperti itu. Dia nggak perlu tahu detail urusan dapurku seperti apa, tapi dia peduli untuk menyelamatkanku. Nah, buat teman-teman mungkin yang sekarang berpikir bahwa apa yang bisa kita bantu, itu mungkin bisa jadi exercise yang bisa kita bantu juga. Tanya dulu aja dia butuhnya dibantu apa. Kita nggak perlu jadi orang yang kepo, yang... Iya. Aku rasa itu juga poin yang penting ya, soalnya kadang-kadang yang terjadi adalah, aku sering banget nih kalau ketemu sama teman-teman yang berupaya untuk keluar dari sebuah konteks kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya pertanyaanku adalah, kamu mau pergi atau kamu siap pergi? Itu juga dua hal yang berbeda. Mau pergi, dia mungkin tahu bahwa something is wrong, dan aku harus keluar dari sini. Tapi mau pergi belum tentu siap pergi, karena siap pergi itu membutuhkan keberanian untuk misalnya keluar dari rumah, memutus hubungan total. Dan biasanya yang terjadi adalah ketika baru pergi, si pasangan yang biasanya melakukan kekerasan ini akan ngamuk sih, karena mainannya hilang. Akan ngedatengin kantor, ngedatengin rumah orang tua, ngedatengin kakak, adik, meneror teman-teman, dan sebagainya. Dan itu pasti tidak nyaman sama sekali. Di mana dia juga harus siap untuk berpindah-pindah selama beberapa waktu, karena pasti dikejar-kejar, ganti nomor handphone, punya tabungan untuk siap bertahan hidup selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. It's so not easy, apalagi kalau mereka, teman-teman yang mengalami kekerasan ini pada dasarnya mengalami ketergantungan finansial terhadap pasangan satunya lagi. Jadi itu juga salah satu yang sangat-sangat bisa dipahami kenapa seringkali orang-orang yang berada dalam siklus itu seringkali maju mundur tentang untuk memutuskan keluar dari hubungan yang abusive tersebut. Jadi kadang-kadang kalau mereka belum sampai di tahap siap, baru sampai di tahap aware dan
mempertimbangkan untuk mau, yang bisa kita lakukan saat itu adalah menjadi pendengar aja. Karena aku juga pernah waktu itu, sudahlah datang dengan kondisi babak belur dan sebagainya, sudah siap kita proses untuk dimasukkan ke dalam shelter, rumah perlindungan dan sebagainya, dari siang dia sudah kita bantu, menjelang jam 4 sore dia panik. Ini kapan ya selesainya ya, Bu? Oh, maksudnya kapan akan diantar ke shelternya? Sebentar lagi ya, sedang nunggu. Enggak, maksudnya kapan saya boleh pulang? Sebentar lagi suami saya pulang, nanti dia pasti marah. Gimana? Jadi, di titik itu ternyata ketakutan dia terhadap suaminya masih segitu besar, sehingga dia lupa dengan tujuan awalnya dia datang kepada kita tuh untuk apa. Dan ketika dia memaksa untuk pulang, there's nothing we can do. Ya kita persilahkan dia untuk pulang sambil kita bilang, tapi besok-besok kalau ngerasa nggak aman lagi, silahkan datang ke sini lagi ya, Bu, ya. Can't do more than that, of course. Sekali lagi, kita tidak bisa bertanggung jawab untuk fix other people. Kita hanya bisa membantu pada saat mereka mau dan siap buat dibantu. Karena ujung-ujungnya, kalau kita dari awal kita udah ngomongin tentang self-love, kita ngomongin trust, rasa aman, dan rasa nyaman. Semua itu adalah keputusan yang kita harus ambil sendiri untuk diri kita. Karena kita nggak bisa mengambil keputusan untuk orang lain. Dan kita nggak punya hak untuk merubah orang lain. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Ini di chat, ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan rasanya sudah banyak juga yang kita sudah cover sebenarnya. And this is a really deep talk yang rasanya tuh tadi sampai ada yang suggest kayaknya kita harus create support group. Silakan banget, dan nggak usah nunggu orang lain untuk memulai. Karena waktu aku memulai Lentera Sintas Indonesia tahun 2011, itu juga modal nekat sama modal dengkul kok. Karena maksudnya kalau nunggu punya duit, punya fasilitas dan segala macam, ya kapan jadi Bill Gates ya? Masih lama kayaknya kalau terwujud dalam kehidupan ini. Tapi kalau enggak, masa itu menghentikan kita untuk membantu orang lain. Jadi kalau misalnya sudah punya niat baik untuk bikin support group seperti itu, apalagi sekarang eranya sudah era digital, bisa dilakukan secara digital juga, bisa melakukan berbagai upaya untuk raise awareness tentang isu ini, silahkan banget. Aku dulu pernah loh bikin begitu, Mbak. Jadi kita bikin pasukan patah hati. Untuk orang-orang yang baru-baru putus ya, anak-anak psikologi kan ya, kita bikin satu grup WA, jadi orang come and go kalau misalnya memang ada yang baru putus pacar, kita bisa as simple as berbagi playlist jeruk nipis yang kita bilang, kayak playlist yang menyayat-nyayat hati, tapi kemudian juga mungkin bisa memperbaiki mood hari itu, dan juga itu jadi grup untuk kita daily checking. Dia udah makan belum, kemudian dia lagi ada di mana. Balik lagi kita punya grup untuk bilang bahwa you're here and you're safe. Kita ada dan kita bisa bantu kamu untuk keluar dari masalah ini sedikit demi sedikit. Ya, itu sih. Kembali memberdayakan dia bahwa lu sekarang bisa makan nggak harus sama pacar lu kok. Lu sekarang bisa kok pergi ke kampus nggak harus dijemput kok. Boleh kok untuk pergi kemana-mana sendirian, nonton sendiri, segala macam sendiri. Jadi kita juga bantu. Ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau bikin support group kayak gitu dan tahu misalnya teman-temannya ada yang butuh, please do. Start aja dulu, mulai dulu. Karena kita perlu untuk saling empower satu dengan yang lain. Kita harus saling nguatin mereka. Karena kita nggak pernah tahu juga. Mungkin satu hari kita di posisi di mana kita membutuhkan sayang itu, kita butuh untuk kita dikuatin sama mereka. Dan memang kita kan diciptakan kita bukan untuk hidup sendiri ya, kita diciptakan untuk kita sebagai makhluk sosial. Before we close down, because kita waktunya sudah sebenarnya itu udah lewat dari waktunya saking serunya kita ngobrol. Can I have some last words from Mbak Wulan dan Mbak Wi? How do you love yourself? How do you be compassionate to yourself? How do you have a relationship that is healthy, that is supportive? What can you say as last words for everybody here? I'm gonna come back to the fundamental that because kita adalah orang yang akan bertahan paling lama dengan diri kita sendiri, jangan give the right appreciation. Kalau misalnya habis selesai ujian, jangan merasa bersalah kalau cuma mau order pizza aja sih. It's a sign of self-rewarding itu is a sign of self-love. It's okay.
tapi nanti aku dibilang gendut. Yang body shaming kayak gitu nggak usah didengar. Karena ya mereka hanya akan membuat kita feel bad about ourselves. Kedua, karena itu sudah akan menjadi job desk-nya orang lain untuk menjelek-jelekan kita nggak usah ikut-ikutan. Jangan self-sabotage ourselves. Di luar sana orang udah akan berlomba-lomba untuk ngomongin kita di belakang kita, nyela-nyela kita, menghina-hina kita, dan segala macam. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah mempermudah pekerjaan mereka. Ya, kita give ourselves appreciation sesuai yang kita berhak untuk dapatkan, dan bahwa kalaupun saat ini kita belum punya pasangan, bahwa kita sedang berada dalam sebuah hubungan, atau kita sedang, setelah malam ini kita mulai menyadari bahwa kok kayaknya red flag-nya kecek semua ya. Silahkan teman-teman berefleksi lagi. Pengen bahagia kan ya? Pada dasarnya sih kalau ditanya begitu semua orang pasti jawabnya iya. Dan sebenarnya semua orang udah tahu what to do untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Cuma seringkali cuma butuh ada orang lain yang bilang, iya, yes, itu yang harus dilakukan. Jadi semoga malam ini, obrolan kita ini bisa memberikan kekuatan buat teman-teman yang membutuhkan untuk mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri, dan mungkin yang nggak kalah beratnya adalah memaafkan diri sendiri. Itu paling berat biasanya, memaafkan. Berat sekali ya tiba-tiba topik hari ini. Ya kan? Ui, mungkin sebelum ini ada yang kalau dari aku, perjalanan untuk mengenal diri sendiri itu adalah perjalanan yang panjang, dan betul kata Mbak Wulan tadi, kita adalah orang yang akan menemani diri kita di akhir hari. So we need to be good about ourselves, we need to feel good about ourselves, and we need to do good for ourselves. Jadi lakuin apa yang kita rasa membuat kita bahagia untuk diri kita sendiri. Dan perjalanannya mungkin tidak mudah, perjalanannya mungkin banyak hambatannya, but still progress is progress. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu tujuannya mendekatkan diri kita, menemukan kebahagiaan kita yang sejati, itu nggak sia-sia. Mau putus cinta 10 kali, mau di abuse dan segala macam, tapi kalau kita kemudian tahu bahwa it serves no good for us, bahwa kita kemudian belajar sesuatu dari situ dan kemudian menjadikan itu pelajaran untuk menjadi yang lebih baik lagi, itu berarti nggak sia-sia. Gitu. Jadi kita ambil pelajarannya, kita jadikan itu alasan untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan pelajarannya adalah balik lagi, kalau kita sampai mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, tidak menjadikan kita orang yang tidak baik. Saya pernah menjadi korban kekerasan dalam hubungan 14 tahun yang lalu, sampai sekarang lukanya masih terasa, tapi kemudian apakah ini menghentikan saya untuk mencari hubungan yang lebih baik? Enggak. Saya tahu saya pernah punya pengalaman seperti itu, saya tahu itu tidak membuat saya nyaman, saya tahu kemudian saya harus mencari hubungan yang seperti apa yang membuat saya nyaman. So, take it as a lesson, jangan kemudian dijadikan alasan dan alibi bahwa kita tidak berharga. Because we all deserve to be happy, kita berhak untuk bahagia, dan kita boleh banget untuk bahagia, dan ada kok cinta-cinta yang membahagiakan di luar sana, tidak hanya apa yang kita lihat. Terima kasih banyak banget sama Kak Wulan, sama Uwi for the deep talk malam ini. I know ini bukan talk show yang biasa, yang ringan, yang gampang untuk dibicarakan, tapi ini penting untuk dibicarakan. Karena kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita memiliki rasa self-love yang healthy, itu nggak hanya bagus untuk diri kita, tapi itu sangat efeknya itu luar biasa ke orang lain, ke pekerjaan kita, to any other performance atau roles yang kita dipercayakan
sama kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, ibu, teman, sebagai seorang atasan, sebagai orang bawahan, sebagai apapun juga. Itu rasanya kita akan memiliki dan akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, karena kitanya sendiri we already secured, we already okay with ourselves, sehingga itu akan orang lain akan merasakan efeknya dari kita. So, aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi sama Ibu Rini Setiawati. Thank you so much untuk sudah membuat talk show yang sangat bermanfaat ini buat kita semua. Thank you so much for hosting this and to preparing this. Untuk setiap orang-orang yang sudah bikinin Zoom link-nya, yang udah mendata, yang for everybody that help and make this event possible. Terima kasih banyak. Terima kasih banget. Minta maaf untuk setiap pertanyaan yang mungkin tadi nggak sempat kita jawab. Dan untuk tadi Felicia kalau mau membuat support group, please do. Tadi kayak kata Mbak Wulan, go ahead, make yourself available and make yourself be a good support system for others. Kita mau selesaikan malam ini. Kita mau beristirahat. Terima kasih lagi sekali lagi. Selamat malam semuanya.